Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abu Najah, pemilik rumah Ruqyah An-Najah, Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya agar uang dalam celengan tidak hilang. Karena saya sering sekali membaca status di medsos. Jadi ada orang yang ketika nabung di celengan seperti ini, kemudian ketika celengannya dibuka, ternyata yang ada hanya lembaran-lembaran 2.000, lembaran 50.000 atau 100.000 tidak ada. Padahal dia yakin betul pernah sering memasukkan lembaran 50.000 atau 100.000, dan dia yakin, seyakin-yakinnya tidak ada anggota keluarga yang mengambil itu. Lalu bagaimana caranya agar uang yang kita masukkan ke dalam celengan seperti ini tidak hilang atau tidak diambil oleh jin pencuri yang di Indonesia disebut dengan tuyul? Caranya adalah sebetulnya pertama, ketika kita memasukkan uang ke dalam celengan, sebut bismillah. Sebut bismillah. Walaupun kelihatannya sepele, tapi Rasulullah sendiri mengatakan, tutuplah tiap pintu dengan menyebut bismillah. Sesungguhnya setan tidak mampu membuka pintu yang ditutup dengan bismillah. Begitupun ketika kita memasukkan uang ke dalam celengan dengan menyebut bismillah, maka setan tidak memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Langkah yang kedua, dan ini tidak perlu dilakukan tiap hari, bisa 3 hari sekali, 5 hari sekali, 7 hari sekali, 11 hari sekali, pokoknya bebas kapan Anda ingin melakukannya, tidak perlu setiap hari. Cara yang kedua adalah dengan menutup lubang celengan ini dengan ayat-ayat atau surat perlindungan. Caranya bagaimana? Caranya pertama, dekatkan 2 jari Anda, jari telunjuk dan jari tengah ke bibir, bacakan 2 surat perlindungan, An-Nas, Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri hasidin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan, lalu usapkan ke lubang tempat masukkan uang. Usap seperti ini sambil sebut bismillah. Dalam hati niatkan, ya Allah, saya niat menutup lubang ini agar tidak sanggup dimasuki oleh jin pencuri atau tuyul. Bismillah. Karena apa? Karena jin juga bisa merubah dirinya menjadi makhluk yang kecil, sekecil lalat, sehingga dia bisa juga masuk ke dalam lubang ini. Maka dengan menutup lubang ini dengan doa An-Nas, Al-Falaq, bismillah, maka jin itu tidak mampu untuk masuk ke dalam lubang ini. Tapi jangan sekali-kali merusak kekuatan doa itu dengan perbuatan-perbuatan yang merusak kekuatan doa. Perbuatan apa itu? Yaitu perbuatan-perbuatan yang dilandasi dengan keyakinan khurafat. Saya sering menemukan kasus seperti itu. Ketika saya diundang untuk meruqyah rumah yang uangnya sering hilang secara misterius, saya melihat ada akuarium kecil, ada ikan di dalam sebuah semacam toples di atas lemari. Seorang peruqyah harus jeli melihat hal-hal yang memungkinkan itu adalah sebuah khurafat. Ketika itu saya nanya ke pemilik rumah, Bu, itu apa? Ikan apa itu yang ada di atas lemari? Ibu itu bilang, ikan ini, kata tetangga-tetangga, kalau kita pasang ikan ini di atas lemari, maka tuyulnya tidak jadi nyuri uang karena dia akan asyik bermain dengan ikan yang ada di atas lemari ini, di akuarium kecil itu. Nah itu keyakinan khurafat. Meyakini seperti itu, maka si pemilik padahal sebelumnya sudah ngomong, lemarinya ditutup, sudah menyebut bismillah, dibacakan ayat kursi segala, bahkan sering ngaji di situ, tapi uangnya tetap sering hilang. Karena apa? Karena ada keyakinan khurafat, yaitu mempercayai bahwa dengan
memelihara ikan itu ditaruh di atas lemari, maka jin tidak sanggup mencuri. Itu keyakinan khurafat. Andai tidak ada keyakinan seperti itu, menaruh akuarium kecil di atas lemari tidak masalah. Asal hanya niatnya biar bisa dilihat tiap saat karena suka dengan ikannya, itu tidak masalah. Tapi karena memiliki keyakinan ikan itu nanti yang akan membuat tuyulnya tidak jadi nyuri tapi asik bermain dengan ikan, keyakinan khurafat seperti itu yang membuat doa yang dia baca, ayat kursi yang dia baca tetap tidak berpengaruh untuk perlindungan. Kadang bukan jenis ikan, kadang ada umpamanya bawang putih ditaruh di atas celengan karena meyakini bawang putih itu nanti bisa menolak hantu atau tuyul atau jin yang akan ngambil uang. Itu juga keyakinan khurafat. Keyakinan setan takut dengan bawang putih kan keyakinannya masyarakat Romawi, masyarakat luar yang meyakini vampir, Dracula dan sejenisnya takut dengan bawang putih. Keyakinan seperti itu tidak ada dalam Islam, dan kita sebagai orang Islam tidak boleh mempercayai keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki landasan dalil yang syar'i. Nah, itu sekali lagi, ketika mau memasukkan uang sebut bismillah sesekali, entah berapa hari sekali, tutup dengan jari yang sudah dibacakan An-Nas, Al-Falaq, bismillah. Dengan cara seperti itu uang Anda akan aman dari pencurian-pencurian yang dilakukan oleh jin pencuri yang di masyarakat kita menyebutnya dengan tuyul.